Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naziratun Taslima dengan NIM 201230006 dari kelas PAI 6E dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah usul fiqh untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usul fiqh 2 dengan judul Al-Ahkam, Mahkum Fi, Mahkum Alaihi, dan Al-Ahkam. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pergi belayar ke Pulau Seribu. Pulau Seribu indah pemandangannya. Izinkan saya membuka presentasi dahulu. Semoga kamu semua suka dengan materinya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dasar hukum dan syarat al-ahkam. Secara bahasa, hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Secara istilah, al-ahkam adalah sekumpulan aturan yang bersumber dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur perilaku manusia, diakui kebenarannya, dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam. Selanjutnya, dasar hukum al-ahkam. Dasar hukum mengenai al-ahkam terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam bersumber dari syariat Allah. Selain itu, Quran Surah An-Nisa ayat 59 juga menjadi dasar bahwa penetapan hukum harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam usul fiqh, al-ahkam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan yang kedua yaitu hukum wada'i seperti sebab syarat mani, sah, batal, ruskah, dan azimah. Yang ketiga, syarat-syarat al-ahkam. Adapun syarat-syarat al-ahkam dalam usul fiqh meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, bersumber dari syara atau Allah dan Rasul-Nya. Hukum harus berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau dalil syar'i lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan perbuatan mu'alaf. Hukum syariat hanya berlaku pada orang yang sudah baligh, berakal, dan mampu menerima beban hukum. Yang ketiga, mengandung tuntutan atau pilihan hukum dapat berupa perintah, larangan, anjuran, atau kebolehan. Yang keempat, memiliki tujuan kemaslahatan. Semua hukum syariat bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Yang kelima, dapat dipahami melalui dalil syar'i. Penetapan hukum harus memiliki dasar yang jelas dari nas atau hasil ijtihad yang sah. Selanjutnya yaitu pengertian dan dasar hukum mahkum fi. Mahkum fi adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau taklif, baik hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maupun hukum wada'i yaitu sebab, syarat, dan penghalang. Mukallaf disebut pula sebagai subjek hukum orang yang dinilai mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mahkum fi. Yang pertama, suatu perbuatan harus diketahui secara utuh dan terperinci oleh seorang mukallaf agar perintah syariah dapat dijalankan secara sempurna sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya.
Contoh, kewajiban sholat dalam Al-Quran disebutkan secara global tanpa uraian mengenai syarat dan rukun pelaksanaannya. Sehingga kewajiban tersebut baru dapat dilaksanakan secara benar setelah Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang rinci. Hal yang sama juga berlaku pada perintah-perintah ibadah lain seperti haji, puasa, dan zakat. Yang kedua, seorang mukallaf harus memiliki keyakinan yang jelas bahwa suatu perintah benar-benar bersumber dari pihak yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam setiap usaha untuk menetapkan atau menemukan hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengkaji keabsahan dalil yang dijadikan dasar sebagai sumber hukum. Yang ketiga, atau yang terakhir, perbuatan yang menjadi objek perintah atau larangan syariat harus termasuk dalam ranah kemampuan manusia untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hal ini karena hakikat dari adanya perintah dan larangan adalah agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah membuat ketentuan yang secara rasional mustahil dilakukan oleh manusia, seperti perintah untuk terbang tanpa menggunakan sarana apapun. Selanjutnya yaitu pengertian dan dasar hukum mahkum alaih. Adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau taklif, baik hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maupun hukum wada'i yaitu sebab, syarat, dan penghalang. Mukallaf disebut pula sebagai subjek hukum orang yang dinilai mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu dasar hukum mahkum alaih. Dalam hukum Islam terdapat ayat yang bisa menjadi dasar hukum atau dalil subjek hukum dalam Islam, yakni firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu atau pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu atau siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah, yang berat sebagaimana yang salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat tersebut menjadi dasar bahwasannya setiap mukallaf menjadi subjek hukum atau mahkum alaih pasti memiliki kapasitas dan kualitas dalam menjalankan taklif yang dibebankan. Maka dari itu, di dalil yang lain dijelaskan pengecualian terhadap beberapa orang yang tidak bisa dibebankan hukum syara. Pengecualian tersebut yakni kepada orang yang tidur, anak yang belum puber, dan orang gila. Artinya kelompok orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas atau kualitas untuk dibebankan hukum syara. Materi yang terakhir yaitu pengertian dasar hukum dan syarat-syarat al-hakim. Al-hakim menurut etimologis istilah al-hakim berarti pihak yang menetapkan atau menentukan hukum. Sementara itu dalam terminologi usul fiqh, al-hakim dipahami sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menetapkan segala ketentuan dan aturan bagi manusia. Namun demikian, sebelum diutusnya Rasul, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak disebut sebagai hakim. Selanjutnya, dasar hukum al-hakim.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa sumber hukum ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Hakam dan Al-Hakim merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cabang atau arti lain dari sifat ini adalah qada, yakni ketetapan bersifat menyeluruh. Yang meneladani sifat ini hendaknya terlebih dahulu memperdalam pengetahuannya, terutama tentang Allah. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa hakim memiliki arti yang sama dengan qad'i, yakni orang yang terpilih untuk memutuskan perkara hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, antara lain syarat hakim ialah mendalami pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menjadi hakim. Dalam Islam, syarat untuk menjadi hakim itu ada 8, yaitu yang pertama, laki-laki yang telah baligh. Maksudnya, al-mawardi mengharuskan jabatan hakim diisi oleh laki-laki dan bukan perempuan. Yang kedua, mempunyai akal untuk mengetahui perintah atau taklif. Ketiga, merdeka atau bukan budak. Maksudnya, seorang budak tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara. Yang keempat, Islam. Karena Islam adalah syarat diterimanya kesaksian. Yang kelima, adil. Maksudnya, ia memiliki sifat jujur, dijauhkan dari sifat ragu-ragu, bersih dan perkara haram, menjauhi dosa serta terkendali antara urusan agama dan dunia. Yang keenam, sehat penglihatan dan pendengaran. Di sini agar ia bisa menetapkan keputusan dan membedakan antara terdakwa dan pendakwa. Yang ketujuh, mengetahui hukum syariat, ilmu-ilmu dasar dan cabangnya. Dan yang terakhir, mengetahui ijma ulama agar dapat memahami perselisihan di antaranya. Selanjutnya itu kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah Al-Ahkam adalah ketentuan syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Hadis, bertujuan menciptakan kemaslahatan, terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wada'i. Mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang menjadi objek hukum syariat. Hukum berlaku pada tindakan, bukan pada zat benda. Harus diketahui secara utuh, bersumber dari syara dan dalam kemampuan manusia. Mahkum alaihi adalah orang mukallaf atau subjek hukum yang dikenai beban taklif. Syaratnya yaitu berakal, baligh dan memiliki ahliyat al-ada. Pengecualian orang tidur, anak belum puber dan orang gila. Al-Hakim adalah pihak yang menetapkan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang peran akal sebelum wahyu, namun sepakat bahwa sumber utama hukum adalah Allah dan Rasul-Nya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup presentasi pada video ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan di pinggir kota, melihat pemandangan yang sangat indah. Sekian presentasi dari saya, semoga kita semua dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.